Kali ini kita akan membahas pernyataan terbaru dari CEO Strike, Jack Mallers, yang menyoroti peran Ripple dalam dunia politik dan bagaimana ini bisa berdampak pada masa depan industri kripto, terutama dalam kaitannya dengan Bitcoin. Jack Mallers, pendiri dan CEO Strike, baru-baru ini berbicara tentang dorongan politik untuk menciptakan Bitcoin Strategic Reserve di Amerika Serikat. Menurutnya, jika ini benar-benar diwujudkan, ini bisa menjadi salah satu pengumuman ekonomi terbesar dalam sejarah AS. Bahkan setara dengan keputusan Richard Nixon pada tahun 1971 yang memutuskan keterkaitan dolar dengan emas. Namun, Mallers tidak hanya fokus pada Bitcoin. Ia juga mengkritik langkah-langkah Ripple, yang menurutnya terlalu agresif dalam upaya lobby. Ia menilai bahwa Ripple berbeda dengan para pendukung Bitcoin seperti Michael Saylor, yang tetap setia dengan aset mereka. Menurut Mallers, Ripple menciptakan 100 miliar token XRP dan mendistribusikannya kepada diri sendiri, lalu menjualnya ke publik alih-alih menyimpannya sebagai bentuk kepercayaan terhadap produknya sendiri. Dalam wawancara bersama Natalie Brunell, ia menegaskan bahwa pendekatan ini lebih mencerminkan kepentingan korporasi dibandingkan dengan manfaat publik. Ia juga membandingkan langkah Ripple dengan pola sejarah ekonomi Amerika, di mana perusahaan swasta sering bertindak seolah-olah melayani kepentingan publik, padahal lebih mengutamakan agenda internal mereka. Ia memperingatkan bahwa pengaruh Ripple dalam kebijakan keuangan bisa menghambat potensi Bitcoin sebagai sistem keuangan publik yang lebih transparan. Dalam pernyataannya, Mallers mengatakan, Bitcoin adalah utilitas publik bagi kita, tapi ada upaya lobby korporasi yang mencoba menggeser hal ini demi kepentingan mereka sendiri. Menurut saya, Ripple telah melewati batas. Menanggapi kritik ini, CEO Ripple, Brad Garlinghouse, memberikan perspektif berbeda. Ia menegaskan bahwa industri kripto seharusnya berfokus pada kolaborasi, bukan persaingan yang tidak produktif antara Bitcoin dan XRP. Garlinghouse juga mengatakan bahwa jika suatu hari nanti pemerintah Amerika benar-benar membentuk cadangan aset digital, maka seharusnya itu mencakup berbagai aset kripto, bukan hanya satu aset tertentu seperti Bitcoin atau XRP. Ia berpendapat bahwa pendekatan maksimalisme dalam kripto justru dapat memperlambat inovasi dan adopsi secara luas. Ia mengakhiri pernyataannya dengan menekankan bahwa semakin sedikit orang yang berpegang teguh pada pemikiran lama yang hanya mendukung satu aset dan menolak yang lain. Pernyataan Jack Mallers menunjukkan ketegangan yang terus berlangsung antara komunitas Bitcoin dan XRP. Ia melihat Ripple sebagai entitas yang lebih berorientasi pada kepentingan perusahaan dibandingkan dengan cita-cita desentralisasi Bitcoin. Di sisi lain, Brad Garlinghouse ingin membangun ekosistem yang lebih inklusif untuk berbagai aset kripto. Pertanyaannya sekarang, bagaimana menurut kalian? Apakah langkah Ripple memang sudah terlalu jauh dalam lobby politik? Atau justru ini langkah strategis untuk mempercepat adopsi kripto secara global? Beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia kripto. Sampai jumpa di video berikutnya.